Suatu hari di sebuah panti asuhan, Mason yang berusia 6 tahun sedang dibully teman-temannya. Beruntung, tiga perempuan bersaudara, Sophia, Emma, dan Grace menyelamatkan Mason dan membawanya ke rumah. Mason langsung disambut hangat dan diadopsi sebagai putra bungsu keluarga itu. Dahulu keluarga itu memang pernah kehilangan anak laki-laki, sehingga kehadiran Mason benar-benar menjadi pengobat dan pelengkap kebahagiaan mereka. Apalagi ketiga kakak perempuan Mason begitu menyayangi Mason. Mereka memanjakan Mason dan sangat protektif padanya. Mereka bertiga kompak ke kamar Mason saat mati listrik, karena Mason memang takut dengan kegelapan. Mason tumbuh menjadi remaja yang ceria, baik hati, dan disayang oleh keluarganya. Sebagai adik bungsu, Mason juga sangat mencintai orang tua dan ketiga kakaknya. 10 tahun berlalu sejak Mason diambil dari panti asuhan, Mason kini berusia 16 tahun dan merayakan ulang tahun bersama seluruh keluarga, dalam suasana yang penuh canda dan kebahagiaan. Kakak Mason yang pertama bernama Sophia, seorang CEO penerus perusahaan keluarga. Sophia bagaikan ibu kedua bagi Mason, selalu sabar merawat Mason ketika dia sakit. Emma, kakak kedua Mason juga sangat protektif kepada Mason. Meskipun Emma tidak bisa melihat sejak kecil, Mason adalah mata dan penerang bagi Emma. Kakak Mason yang ketiga bernama Grace. Grace adalah seorang atlet tinju yang tidak segan-segan menghajar orang yang berani mengganggu Mason. Kebahagiaan keluarga itu seolah terhenti ketika suatu hari, anak kandung keluarga itu telah ditemukan. Anak bernama David itu hampir seusia dengan Mason, namun memiliki sikap yang sangat egois dan manipulatif. Mason ikut bahagia karena anak kandung keluarganya telah ditemukan. Namun David yang tidak suka akan kehadiran Mason, terus mengintimidasi Mason. David merasa Mason telah mengambil tempatnya selama 10 tahun. David juga tidak suka ada dua tuan muda di rumah. Dia hanya ingin menjadi satu-satunya yang disayang. David bahkan berpura-pura jatuh dari tangga dan memfitnah Mason sebagai orang yang mendorongnya. Ayah, ibu, dan ketiga kakak Mason marah besar. Mereka bahkan mengungkit-ungkit asal-usul Mason yang hanya merupakan anak adopsi. Tidak ada yang mempercayai perkataan Mason. Apalagi David selalu pura-pura lemah dan berperan sebagai korban. Semua orang menyalahkan Mason. Keluarga yang tadinya menyayangi Mason kini berubah drastis. Mereka acuh dan dingin terhadap Mason. Ayah bahkan mengurung Mason di lemari yang gelap, padahal mereka semua tahu jika Mason paling takut dengan kegelapan. Mason yang punya penyakit asma hampir kehilangan nyawa karena ketakutan dan kehabisan napas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Mason diminta merawat David yang kini lumpuh. Tetapi karena David membenci Mason, dia terus membuat Mason menderita. Di depan keluarga, David memasang wajah polos. Tapi di belakang, David terus menyiksa Mason. David terus mencari perhatian sehingga semua anggota keluarga hanya fokus padanya. Suatu hari, penyakit asma Mason kambuh. Mason pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Hari itu juga bertepatan dengan jadwal kontrol kaki David. Betapa kagetnya Sophia melihat Mason sedang ditandu ke ruang gawat darurat dengan oksigen di mulutnya. Namun begitu Sophia menghampiri Mason, tiba-tiba David kesakitan sehingga Sophia bingung harus menolong adik yang mana. Mereka bertiga jadi teringat jika David lumpuh gara-gara didorong oleh Mason. Sophia yang tadinya khawatir pada Mason menjadi acuh lagi. Grace bahkan mengintimidasi Mason dan menganggap bahwa Mason hanya pura-pura sakit. Mason memang merahasiakan penyakit asmanya dari keluarga. Ia tidak ingin keluarganya khawatir. Mason yang sudah bangun hanya ditemani oleh pembantu pribadinya, Paman Harris. Sedangkan David di ruangan sebelah, dimanja dan ditemani oleh ketiga kakaknya. Ayah dan ibu tiba-tiba masuk ke ruang rawat Mason. Mason senang mereka datang berkunjung, namun ternyata mereka hanya salah masuk ruangan. Meski ayah dan ibu heran Mason masuk rumah sakit, namun mereka lebih khawatir dengan pemeriksaan David dan segera mencari ruangan David. Mason merasa cemburu dengan kasih sayang keluarganya terhadap David. Apalagi ibunya yang dulu selalu ada saat Mason sakit, selalu membuatkan sup kesukaan Mason, kini hanya peduli pada David. Pulang dari rumah sakit, Mason melihat mobil baru terparkir di depan rumah. Mason mengira itu hadiah ulang tahunnya yang ke-18 dari kakak-kakaknya. Namun David datang menabrak Mason dengan kursi rodanya, kemudian mengatakan pada Mason bahwa mobil itu untuknya, bukan untuk Mason.
David memfitnah Mason lagi, bilang Mason menghinanya karena lumpuh dan tidak bisa mengendarai mobil. Padahal Mason tidak mengatakan apapun. Alhasil Mason disuruh minta maaf pada David. Sofia yang sebenarnya sayang pada Mason langsung menawarkan satu mobil lagi untuk Mason. Namun Mason sudah terlanjur sebal dan menolak. Grace yang melihat itu langsung kesal dan mendorong Mason. Tidak sampai di situ saja, Mason masuk ke kamarnya dan mendapati mainan-mainannya telah dirusak. Tentu saja itu semua perbuatan David. Namun bukannya minta maaf, David malah merasa dia berhak melakukan apapun pada barang-barang di kamarnya. David memang telah merebut kamar Mason dengan alasan pencahayaan kamar itu bagus untuk pengobatan kakinya. Meskipun kakak-kakak Mason tahu, mainan di kamar Mason sangat penting untuk Mason, tapi lagi-lagi Mason disuruh mengalah kepada David yang lumpuh. Mason yang kesal langsung mengemasi barangnya lalu pindah ke gudang. Meskipun Sofia tidak tega pada Mason, tetapi dia juga sayang kepada David. Di gudang, Mason hanya bisa berbagi cerita dengan kelinci kesayangannya yang bernama Happy. Namun keesokan harinya, Happy menghilang. Mason langsung curiga pada bungkusan baju Happy di dapur. Grace yang sedang menyuapi sup untuk David langsung menjatuhkan mangkuk, sadar bahwa sup itu adalah kelinci kesayangan Mason. Dengan polosnya David langsung minta maaf, namun dia membisiki Mason jika sup kelinci itu rasanya sangat lezat. Hal itu membuat Mason marah dan langsung mencekik David. Seperti biasa, kakak-kakak Mason membela David. Namun kali ini mereka sadar kejadian ini sangat menyedihkan untuk Mason. Ketiganya menyusul Mason keluar rumah. Mason menangisi kelincinya dalam hujan deras. Kedinginan dan merasa sendiri, itu yang dirasakan Mason sekarang. Emma memayungi Mason agar tidak terkena hujan. Namun karena lelah dan kesedihan yang mendalam, Mason akhirnya jatuh pingsan. Sophia, Emma, dan Grace menemani Mason yang telah sehari semalam belum sadar dari pingsannya. Melihat adiknya yang menderita, ketiga kakak itu menyesal telah bersikap tidak adil kepada Mason selama ini. Mereka berdalih jika kondisi David yang lumpuh membuat ketiga kakaknya mau tidak mau harus selalu membela David. Namun mereka berjanji mulai sekarang akan bersikap adil kepada David maupun kepada Mason. Esok hari akan diadakan rapat penting tentang proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan mereka, jadi Mason harus hadir bersama seluruh keluarga. Padahal hanya satu keinginan Mason, yaitu mereka ingat besok adalah ulang tahun Mason yang ke-18. Proyek kapsul waktu yang telah dikerjakan oleh Sofia telah launching, perusahaan juga sudah menemukan sukarelawan yang akan melakukan penjelajahan waktu. Di luar ruangan pesta, David menghina Mason yang kini dilupakan. Bahkan tidak ada yang ingat hari ini ulang tahun Mason. David bahkan memberikan hadiah kejutan untuk Mason. David mengaku sebenarnya dia hanya berpura-pura lumpuh untuk mendapatkan simpati keluarganya. Belum cukup sampai di sana, kali ini David sengaja mendorong Emma yang buta sampai hampir jatuh. Seperti biasa, David ingin memfitnah Mason. Mason marah dan frustasi karena selalu disalahkan, sampai asma Mason kambuh lagi. Dia berjuang untuk mencari oksigen. Dadanya sesak, napasnya berat. Namun David menuduhnya pura-pura sakit. Bahkan David menaruh pecahan kaca dan menjatuhkan diri ke lantai sampai kakinya berdarah. Keluarga yang mendengar teriakan David langsung keluar. Mereka semua menyalahkan Mason, padahal Mason sendiri sedang berjuang dengan asmanya. Setiap kali keluarganya ingin membantu Mason, David pura-pura lemah dan sakit juga. Tidak ada yang boleh dipedulikan selain David. Grace yang kesal langsung mendorong Mason padahal Mason berusaha memakai inhaler. Tidak ada yang percaya dia benar-benar sakit, bahkan lebih sakit dari David.